Indonesia marak pungutan liar, baik yang dilakukan oleh aparat maupun preman. Pungutan liar dari sektor transportasi darat disinyalir setiap tahunnya mencapai lebih dari 25 triliun rupiah. Pendapatan perusahaan angkutan darat diperkirakan kehilangan lebih dari 25% akibat pungutan liar, mulai dari proses administrasi kendaraan hingga yang dikenakan kepada supir dalam perjalanan. Hal ini membuat banyak perusahaan transportasi memangkas biaya perawatan armada mereka, yang pada akhirnya menyebabkan penggelembungan angka kecelakaan angkutan darat. Para supir truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok juga mengalami pungutan liar. Aksi pungutan liar dilakukan mulai dari preman, aparat pemerintah daerah hingga polisi, dan biasanya terjadi mulai saat mobil keluar masuk hingga pengurusan dokumen perjalanan barang. Dalam satu kali perjalanan, seorang supir truk kontainer harus mengalokasikan biaya hingga lebih dari Rp500.000. Ada pula kasus di mana seorang supir truk yang memilih membayar biaya retribusi resmi di jembatan Timbang Rembang. Aksi ini berakhir dengan pengeroyokan dan penganiayaan oleh aparat Dishub. Kasus terakhir yang mencuat ke permukaan adalah saat kunjungan mendadak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke jembatan Timbang Subah, di mana Ganjar menangkap tangan aksi pungli aparat. Menata lagi, semua dipanggil. Ya, pemirsa, guna membahas maraknya pungutan liar di Indonesia serta memilah cara yang tepat untuk memberantasnya, telah hadir di studio Direktur Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat, Bapak Hotma Simanjuntak, dan juga ada Koordinator Indonesian Corruption Watch ICW Ade Irawan. Ya, saya langsung ke Pak Hotma. Pak Hotma, kemarin sempat heboh begitu Pak setelah ada diketemukan pungli oleh Ganjar Pranowo begitu. Itu memang sistemnya yang salah atau sudah menjadi biasa atau memang oknumnya yang nakal begitu? Ya, kalau di sistemnya sebenarnya tidak ada. Kalau kita bicara jembatan timbang khususnya di Jawa Tengah ya. Memang di jembatan timbang di beberapa daerah, terutama di Jawa Tengah ini yang menginisiasi cara itu, dia menerbitkan perda terkait dengan jembatan timbang. Nah, di situ ada suatu cara untuk memberikan hukuman lah ya, dalam tanda kutip, kepada pelanggar melalui denda. Nah, denda itu dikutip memang ada range-nya gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat aturan yang dilakukan oleh perda mereka, 25% ke atas itu masuk ke pengadilan, tapi 25% ke bawah dibikin lagi 2 stage, 5% sampai 15%, lalu 15% sampai 25%. Nah, ini setiap ada pelanggaran, ini kan kita bicara persen-persen itu terkait dengan daya angkut ya. Ada pelanggaran sekian persen kena kalau nggak salah dari mulai yang paling rendah 10.000 sampai 50.000 untuk kendaraan jenis tertentu. Itu dulu, itu yang perda, itu yang resmi sebagai pendapatan yang memang dikutip oleh jembatan timbang masuk kepada penerimaan provinsi. Karena kita bicara jembatan timbang ini punya provinsi ya. Okay. Nah, dan disitulah barangkali yang kita lihat dari kasus di Jawa Tengah yang ditangkap tangan oleh gubernur terkait dengan masalah itu. Nah, ada sesuatu hal yang kalau dari ditanya itu adalah memanfaatkan hal ini untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Oke, itu memanfaatkan kebijakan denda begitu yang ya, yang kedua. Nah, ini memang juga kalau kita lihat di lapangan seolah-olah ada suatu interaksi yang merupakan suatu tradisi. Ya, supir langgar nggak langgar ya nyawer gitu, memberi gitu ya, memberi gitu. Itu yang saya lihat ya, langgar nggak melanggar. Tadi saya baca di koran kalau kita nggak memberi agak dipersulit. Nah, saya nggak tahu apanya dipersulit begitu ya. Tapi itu yang terjadi, itu yang menjadi rumor di jembatan timbang. Nah, kembali kepada itu tentu ya kalau kita bicara ya masalahnya tadi juga kita berbicara masalah oknum sama menjernalisasi menjadi suatu sistem. Nah, ini kita jarak sistem nanti kita coba lihat. Oke, baik, kita ini sudah terhubung dengan Ganjar Pranowo yang kemarin sempat mendapati secara langsung adanya pungli begitu. Selamat pagi Pak Ganjar. Selamat pagi Mbak Nova. Iya, Pak Ganjar, Anda bisa ceritakan seberapa parah ini Pak pungli yang Anda temukan kemarin tuh Pak? Enggak lah, ini kan cerita sejak zaman Sudomo dulu buat Kamtib saya juga jalan ini kan. Nah, sekarang yang kita lakukan saya mau ngambil pada wilayah saya saja di Jawa Tengah.
Setelah masyarakat memberikan banyak masukan kepada saya, ada yang melalui media sosial, ada yang SMS, semua minta ditertibkan. Sebenarnya 2 minggu yang lalu saya sudah meminta kepada dinas saya untuk menertibkan ini, begitu. Nah, saya jalan di banyak tempat, terus kemudian dari rangkaian kunjungan itu saya mampir ke satu jembatan timbang. Dan kemudian awalnya sih tidak ada apa-apa, saya hanya betul-betul mengkoreksi karena kondisi jalan di Jawa Tengah ini hancur lebur begitu ya, apalagi kemarin diterpa juga oleh banjir, maka kerusakannya luar biasa. Kecemasan saya awalnya di situ. Nah, setelah saya tungguin kurang lebih 45 menit itu, kernet dari truk-truk itu datang lempar uang aja gitu, taruh di meja, dan itu jalan di depan saya. Ya, saya kemudian ya saya ikuti, dan ini udah ngawur-ngawuran buat saya. Dan kalau Anda bertanya parah atau tidak, ya ini akut sudah. Ya, oke, Pak Hotma bisa memberikan tanggapan ini. Ya, memang ini yang terjadi, memang apa yang terjadi adalah sesuatu yang memang kita juga lihat di beberapa tempat hal seperti itu yang terjadi. Nah, ini memang banyak hal yang ada di belakang itu, tapi memang keadaan itu terutama Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Kita bicara apa yang mau ke depan, dan kami sadari itu harus diawasi melalui sistem yang dibangun. Nah, sistem yang dibangun di Jawa, kami sudah punya record dari masing-masing wilayah ini terkait dengan masalah kinerja jembatan timbang. Nah, ini sistemnya gini, kita ini supaya khususnya untuk yang kayak di Jawa Tengah, kita bisa mengontrol sejauh mana penerimaan yang dikutip melalui perda itu efektif sesuai dengan aktual yang masuk. Jadi kita ada alat yang kita pasang, mungkin juga bisa Pak Gubernur cek di Jawa Tengah, kita pasang alat yang langsung connect kepada timbangan, lalu timbangan itu bisa merecord semua berat yang lewat. Lalu nanti itu nggak bisa dikotak-katik oleh petugas. Lalu petugas secara manual melakukan kayak tadi tindakan bagaimana dendanya segala macam. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana ketaatan dari petugas terhadap hasil yang real. Nah, ternyata memang kalau kami coba kupas, memang banyak hal-hal yang seperti yang tadi yang Pak Gubernur katakan akut, ya benar. Karena memang cukup tinggi, Pak. Jadi tidak ada upaya untuk mengantisipasi begitu atau mengatasi begitu, karena sudah cukup akut. Dan tadi Pak Gubernur juga bilang ini sudah dari zaman Pak Sudomo begitu. Ya, tidak ada upaya begitu dari itu yang kita lakukan. Nah, memang nanti kalau kita bicara masalah ini kan kembali kepada yang terjadi, yang tertangkap tangan itu masalah manusia kembali ya. Kita bikin sistem kembali manusia. Makanya saya juga laporan dari mitra saya, wah ini pinter-pinter petugas, ini alat dimatikan, dinyalakan sehingga nggak terrecord gitu ya. Nah, ini kembali kepada masalah manusia, masalah petugas. Kita memang kalau kita sekedar memberi laporan itu, tapi kan law enforcement kan ada di dalam pembinaan pegawai gitu. Itu bukan di dalam kami di pusat gitu ya. Kembali kita kembalikan kepada provinsi gitu. Ini pembinaan, ini manusia kan. Oke, Pak Ganjar, ini permasalahan dari manusianya sendiri begitu dikembalikan kepada provinsi. Anda menanggapinya bagaimana, dan masukan untuk Kemenhub sendiri nih Pak supaya tidak berlarut-larut begitu? Ya enggak, ya perbaikan pada si manusianya. Kalau bisa ya kita bina, kalau nggak bisa ya dibinasakan kan. Nggak sulit Mbak, ini saya agak kesulitan mencari bahasa yang sok santun, nggak bisa saya. Saya pokoknya sekarang saya datengin, terus kemudian sudah saya ingatkan kamu bisa perbaiki atau tidak. Alhamdulillah hari ini ada operasi. Dan saya bilang hari keduanya saya datang kepada dinas, lalu saya rapatkan dengan semuanya. Bagaimana cara kalian beroperasi? Oh Pak, setiap Senin Pak, kita kelilingin semuanya. Oh, saya bilang pantas Anda gagal. Lalu semuanya diam. Kenapa saya katakan? Karena setiap Senin Anda mau operasi, maka hari itu semua puasa untuk nyopet gitu loh. Kalau semua puasa untuk nyopet hari itu karena Anda mau datang, maka sampai kapanpun ini tidak akan terjadi. Maka saya bilang, cara mainnya harus di random. Nah, persoalannya Anda sendiri punya komitmen enggak? Jangan-jangan Anda terima setorannya juga. Nah, itu belum bisa terjawab. Ini yang akan saya telusur pada step berikutnya. Sebenarnya nanti pengakuan orang-orang, kalau satu dikasih sanksi biasanya dia akan ketakutan terus ngoceh kan. Nah, atau kemudian ada yang mau menjadi whistleblower untuk ini. Kalau ada yang whistleblower kan kita kasih bonus. Ini bagaimana treatment terhadap mereka yang disebut sebagai orang itu. Nah, tentu tadi saya mendengarkan sistemnya memang kita perbaiki, tapi saya nggak terlalu ahli soal itu. CCTV ada.
Sistem monitoring itu ada. Bahkan yang terkoneksi dengan pusat ada. Kurang apa? Mereka sangat inovatif. Maka kalau sudah begini, saya ini kan jadi gubernur baru 8 bulan ya. Kalau kita bisa ajak baik-baik, kita perbaiki. Kalau tidak ya sudah, kita selesaikan mereka di situ dengan sistem hukuman yang bisa membuat efek jerah. Efek jerahnya apa? Ya kita minta, saya mau izin sebenarnya kepada Menpan agar gubernur itu diberikan kemudahan untuk memecat. Saya itu tidak bisa memecat mereka. Mereka akan ada gradingnya. Nah kalau kemudian sudah kita peringatkan, sudah kita bina, masih melakukan itu, kan solusi terakhirnya mesti dipecat. Padahal saya nggak bisa memecat. Ini beberapa kalau kita bicara treatment SDM-nya. Nah sekarang saya tidak akan bosan untuk meneriakkan itu. Maka di beberapa level untuk pejabat-pejabat eselon 3, eselon 4, saya minta mereka promosi terbuka, kita lelang jabatan, terus kemudian juga saya minta untuk menyerahkan laporan harta kekayaan kepada kami. Karena itu belum sampai ke KPK, maka untuk yang 3, 4 eselonnya ini, kita minta kepada kami ini, coba kami akan melakukan langkah itu. Mudah-mudahan saja bisa berjalan. Ya baik, ya, doa kita bersama Pak, mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan Pak Ganjar bisa mengikis ini budaya pungli dan budaya-budaya lain yang menuju ke korupsi. Terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung bersama kami dan menceritakan bagaimana kondisi pungli di sana. Baik, dan pemirsa saat lagi kita akan kembali dengan dialog dan tentunya ada dari ICW juga dan tetap dari Kemenhub ada Pak Hotmas Manjuntak. Tetap bersama kami.